Hari ini kita ada media meeting di Malmon dalam rangka persiapan untuk launching film terbaru yaitu Radit Tanpa Warna. Dibintangi oleh aktor Jangan ada saya juga. Gimana ya, mungkin penonton dan kami juga merasa selalu ya banyak orang bertanya, wah ini lanjutan Sidul. Iya, adanya gitu. Ini Sidul 4 ya mau gitu. Saya bilang bukan, nggak lihat nggak ada mandranya. Untung nggak ada mandra, kalau mandra kan kacau nggak artinya. Ini memang setelah terakhir Sidul dibuat. Nah ini film pertama kita. Kebetulan waktu itu Falcon itu kan membuat seleksi lulusan naskah. Jadi banyak waktu itu apa namanya script. Nah di antara itu ada satu anak muda menulis tentang susah ini. Saya buat waktu saya pertama kali kaget juga saya. Menulis muda dia punya latar belakang ini dan kebetulan cerita ini mau diangkat. Ya memang. Ya artinya apa? Memang ini harus dimainkan oleh pemain yang sudah matang karena tokoh ini berat. Artinya gini, nggak mungkin Zayan jadi bapaknya, nggak mungkin. Dia jadi anak. Artinya memang itu bobot. Karena ini cerita tentang keluarga, tentang ayah dengan ibu dan satu anak. Jadi memang diperankan oleh orang yang tepat. Apalagi bobot sini jauh lebih berat, yang main adalah yang namanya Maudi. Memang tadi dikatakan Alzheimer tuh hanya menjadi promise aja, tapi ini adalah kebutuhan keluarga yang jauh lebih utama. Di mana sebuah rumah tangga yang mengalami perubahan drastis, di mana para anggotanya, suami, anak, mertua, orangnya di rumah juga menyikapi kondisi ini. Dan ini tuh sangat berat ya kepada semua karakter. Anaknya juga punya problem di masa remaja kan harusnya dia lagi ngapa-ngapain gitu, ternyata ibunya kena problem seperti ini gitu, jadi dia juga punya konflik sendiri. Suami apalagi mungkin kalau di berat banget dong mendampingi seorang itu ya gitu. Dan ini yang kita ingin angkat juga gitu, bukan hanya melulu tentang Alzheimer-nya, tapi bagaimana kebersamaannya menghadapi perubahan-perubahan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. mungkin ini lagi-lagi bingung dengan Mas. Kalau karena ini selalu menjadi sosok yang suami istri berpasangan. Gimana? Makanya nggak mungkin Mandra kawin sama Maudi itu nggak mungkin. Yang sudah fenomena adalah dan sekarang berubah image ada atau seperti cerita yang sudah untuk melepaskan melekat dari Sidul. Siapa tahu sebetulnya kalau Mbak Maudi sudah berusaha melepas dari Sidul dengan Bu Brotonya, dia belum mencoba melepaskan gas kondek setiap hari pakai kebaya, itu kan mencoba cukup bagus gitu. Ya saya nonton film itu sih, cerita itu cukup bagus gitu. Itu artinya juga salah satu usaha untuk keluar arah Itu yang saya bilang bahwa selama saya terjun, kan saya pertama-tama awal banget terjun ke dunia entertainment itu gara-gara beliau gitu. Jadi saya melihat Rano Karno itu adalah Bang Zul gitu. Saya nggak melihat sosok Rano Karno yang gali, yang apa gitu, nggak tahu. Saya cuma melihat ini Bang Zul gitu. Makanya ketika ini ditawarkan sebagai suami istri dan karakter berbeda, di sini baru melihat ini Rano Karno, ini aktor gitu. Dan itu yang membuat saya begitu mudah gitu menghidupkan karakter ini. Kalau nggak ada, memang benar seperti tadi Abang bilang, tapi kalau nggak sama Rano Karno, kalau nggak ada Zayan, kalau nggak ada Murat Ariantiano, tentu juga sulit gitu buat saya bisa menghidupkan itu. Karena kita beda cuma berempat, dan emosi yang ditimbulkan di sini kan lebih di dalam ya, nggak bergestur, nggak berucap, nggak berdialog gitu. Jadi ya kalau nggak disampingi oleh para mereka yang chemistry dan buat ini ya sulit. Mungkin para fans sendiri ini gimana? Kita ada kekecewaan. Bang Zul mungkin tergantung kok kemarin dari situ sekarang kesini lagi pasangan lagi, ada nggak sih? Yang pasti setelah film ini Sidul akan main lagi. Itu supaya penggemar, ya kan? Bukan kita maksa supaya dia jawab iya gitu. Baru mau nanya bang, iya bang. Gimana itu para fans itu terutama ada kekecewaan kan? Atau tetap mensupport kali ini Bang Zul selalu berjuang. Saya masih
merasa saya harus bertanggung jawab atas karakter-karakter yang saya pegang, bahwa saya berusaha menghidupkan karakter yang saya jalankan gitu, dengan proses dan sebaik-baiknya. Masalah nanti para penonton bisa menerima kah, apakah mereka suka atau tidak, itu kan nggak bisa kita jamin. Tapi pada dasarnya kita juga harus mendidik para penonton bahwa kami adalah aktor, kami juga harus bisa melihat dia sebagai peran yang lain, peran yang A dan B gitu. Jangan juga menjadi stereotip itu terus, karena jadi donder buat ceritanya sendiri. Bahkan Zayan pun kita ngobrol soal itu ya Zayan ya, supaya bisa berevolusi, menambah pengalaman, tapi juga menambah ilmu. Ya, jadi juga bisa penonton juga mesti bisa melihat bahwa kita juga bisa berevolusi dengan karakter-karakter lain. Tapi nggak mungkin seringnya